Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kata Berkah sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kalian untuk mengisi hari-hari kalian dengan ibadah dan amal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Pada episode sebelumnya kita telah membahas kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekayaan tersebut tidak membuat beliau menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun beliau mengurus harta kekayaan serta bisnisnya, beliau tetap menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sejarah ibadah kurban. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak memiliki keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada istrinya yakni Sarah bahwa beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdokumentasikan di dalam surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Artinya, dan dia, yakni Nabi Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 100. Para ulama menyebutkan bahwa Sarah mendengar doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, Sarah menyarankan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun setuju dengan saran tersebut dan akhirnya menikahi Hajar. Setelah sekian waktu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Artinya, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 101. Singkat cerita, Hajar hamil dan kemudian melahirkan. Saat Hajar melahirkan, Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, dan Sarah sangat berbahagia. Mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur mereka. Mereka berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya kepada kami. Lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Ya Allah ya Tuhanku, aku meminta perlindungan untuk anak ini kepadamu dari setan yang terkutuk. Setelah mendapatkan nikmat berupa keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melupakan bakti dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap menjadi seorang hamba dengan akhlak dan perilaku seorang Khalilullah. Di tengah bertambahnya jumlah keluarga beliau tetap memelihara sifat dermawannya. Bahkan saat beliau ditanya tentang kedermawanannya dalam menjamu tamu dan berbagi, beliau menjawab, seandainya Allah memintaku untuk mengorbankan Ismail, maka aku akan melaksanakannya. Menurut Ibnu Katsir, ucapan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ujian yang sangat besar. Hari demi hari berlalu, dan Ismail tumbuh menjadi anak yang sehat, comel, dan cekatan. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sayang kepadanya, ternyata dalam tidur beliau bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya itu. Saat itu, Ismail sudah bisa membantu ayahnya dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang bisa bertanggung jawab. Dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili menyebutkan perbedaan pendapat para ulama terkait usia Ismail saat itu. Ada yang mengatakan usia Ismail 7 tahun. Ada pula yang mengatakan usia Ismail saat itu 13 tahun. Beberapa keterangan menyebutkan bahwa mimpi tersebut terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah bermimpi menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat bimbang. Beliau tak lantas menerima mimpi itu sebagai perintah dan tidak pula menolaknya. Beliau segera minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala terkait mimpi tersebut. Kemudian, pada malam berikutnya, beliau memimpikan hal serupa. Beliau mulai yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Malam berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Ibrahim memimpikan hal serupa. Mimpi ketiga itu semakin menguatkan keyakinan beliau bahwa mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan mimpi beliau kepada Ismail sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Mendengar ungkapan dan pertanyaan ayahnya, Ismail menjawab dengan mantap. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, dia yakni Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Sobat Kata Berkah sekalian, ini adalah ujian yang berat yang tidak dapat dipikul oleh semua orang. Namun, bagi pribadi yang memiliki ketakwaan dan keikhlasan yang paripurna, maka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang menggembirakan. Mengutamakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kebahagiaan hakiki dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya, yakni Ismail, ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia yakni Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ucapan putranya yang penuh ketegaran dan keikhlasan, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Wahai anakku, sungguh engkau adalah sebaik-baik pertolongan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan apa yang telah disarankan oleh putranya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menciumnya dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata, dan akhirnya mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau sudah ada di tangan beliau, beliau meletakkan pisau tajam itu ke leher Ismail. Namun keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam mengulanginya, namun tetap sebagaimana semula. Jangankan melukai, pisau itu tidak mampu memberikan bekas pada leher Ismail, anak si matawayang Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu. Karena sungguh, jika melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam. Tentu itu membuatku ketakutan." Dengan ini dapat kita temukan dalam tafsir Tha'labi halaman 1901. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan para malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. Allah pun berfirman, "Lihatlah hambaku itu. Ia rela dan senang menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk mendapatkan ridhoku." Sobat Kata Berkah sekalian, kemudian Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya para malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Ibrahim mengabulkannya. Setelah itu, beliau menekan kuat-kuat pisau ke leher Ismail, namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan, bila pisau ditekan, pisau itu berbalik. Yang tajam berbalik ke bagian atas. Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba menggunakan pisau itu untuk memotong sebuah batu, dan ternyata pisau itu mampu membelah batu itu. Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa engkau tak sanggup memotong leher?" Dengan izin Allah, pisau itu pun menjawab, "Engkau berkata potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim,
jika akibatnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai pengganti Ismail, dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya agar Ibrahim menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan niat mengorbankan anaknya. Allah Subhanahu wa taala meridhoi ayah dan anak yang telah tawakal secara paripurna dalam menjalankan perintahnya. Sebagai imbalan keikhlasan dan tawakal mereka dalam menjalankan perintah Allah, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam surat As-Saffat ayat 104 sampai 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Artinya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kata berkah sekalian, dengan menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah manusia itu, Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar ungkapan darinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyambutnya dengan ungkapan La ilaha illallah, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah sejarah awal mula ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk mengorbankan anak kita karena Allah Maha mengetahui bahwa kita tidak akan sanggup mengorbankan anak kita sebagaimana keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengorbankan Ismail karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk mengorbankan hewan ternak sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam, karena ibadah kurban memiliki keutamaan yang besar sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban, karena hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.